Daya tahan tubuh kuat diperlukan untuk beraktivitas sehari-hari. Perkuat daya tahan tubuh kamu dengan berolahraga rutin. Saat berolahraga, kita kehilangan banyak cairan tubuh. Gantikan cairan tubuh kamu yang hilang dengan 7 ion utama dan kesegaran ekstrak buah yuzu asli dalam Yuzu Isotonic. Lebih cepat bikin tubuh segar lagi. Yuzu Isotonic, lebih dari isotonik biasa. Yuzu. Daya tahan tubuh kuat diperlukan untuk beraktivitas sehari-hari. Perkuat daya tahan tubuh kamu dengan berolahraga rutin. Saat berolahraga, kita kehilangan banyak cairan tubuh. Gantikan cairan tubuh kamu yang hilang dengan 7 ion utama dan kesegaran ekstrak buah yuzu asli dalam Yuzu Isotonic. Lebih cepat bikin tubuh segar lagi. Yuzu Isotonic, lebih dari isotonik biasa. Yuzu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Nofli Esos SHMSI selaku Direktur Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Dr. Suyut Margono SH Mhum FCI Art selaku Ketua AKHKI. Yang kami hormati Ibu Sita Sitrawinda Nurhadi SH MIP selaku Dewan Penasehat AKHKI. Yang kami hormati Bapak Ahmad Rifadi SH MSI selaku Kasubdit Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa Direktorat Penyelidikan dan PPS DJKI Kemenkumham RI. Yang kami hormati para narasumber sekalian, diantaranya Ibu Olga K. Santoso, BSc LH LMM, Bapak Dr. Jamin Ginting, SH MH MKM, dan Ibu Dr. Nadia PG Jaya Diningrat, SH MH. Serta yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar series pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat-Nya, kita masih dapat berkumpul bersama-sama menimba ilmu yang banget bermanfaat. Yang terdiri dari 90 peserta merupakan mahasiswa S1, dan 89 peserta adalah konsultan KI, dan 31 peserta berasal dari pelaku usaha, dosen, dan lain-lain. Selanjutnya, guna menghemat waktu acara, kita lanjutkan dengan acara sambutan. Sambutan dan keynote speaker pertama akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Suyut Margono SHM VCR Up. Kepada Bapak Dr. Suyut Margono SHM VCR Up, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu MC, Ibu Dr. Irma Novita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Wong Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wakil Menteri Hukum dan HAM, dalam hal ini diwakili oleh yang terhormat Bapak Nofli, Direktur Merek. Selamat pagi Pak Nofli, berkenan untuk hadir pada sesi webinar series AKHKI kali ini.
Yang terhormat Dewan Penasehat AKKI, dalam hal ini juga selaku pembicara Ibu Dr. Sita Sitawinda. Di sini juga ahli bidang kekayaan intelektual yang akan juga menjadi pemateri ataupun pembicara pada sesi kita. Yang terhormat Bapak Anom Wibowo, yang ini diwakili oleh Bapak Ahmad Tifadi. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih telah berkenan untuk hadir. Ya, terima kasih, Yang Pak. terhormat Bapak Dr. Jamin Ginting, dalam hal ini sebagai narasumber ataupun pembicara dan juga sebagai Ketua Bidang Pendidikan AKKI sekaligus ahli hukum pidana yang akan mempresentasikan terkait isu webinar kita kali ini. Ibu Bapak sekalian, hadirin yang terhormat dan yang berbahagia, juga dalam rangka kegiatan webinar ini tentunya saya akan, sebagaimana sebelumnya, saya akan mempresentasikan terkait sambutan kami dari AKKI bahwa kenapa kita memilih atau memutuskan untuk topik terkait merek palsu di situs e-commerce ini. Mohon izin, apa sudah bisa ditampilkan atau saya menampilkan dari panitia? Baik, langsung saja kepada slide berikutnya. Ibu Bapak, teman-teman sekalian hadirin yang berbahagia, saya tampilkan fact figure ini bahwa ternyata produk khususnya barang-barang ya dalam marketplace ini karena adanya suatu bisnis yang ekstrim ya. Kalau saya lihat di sini bahwa kenyataan walaupun dulu itu perdagangan barang-barang palsu ada, sekarang juga ada dan bahkan lapaknya atau pasarnya ditambah. Jadi ada penambahan pasar di e-commerce, virtual market juga. Nah, ini menjadi alasan kami kenapa ini harus kita bahas, karena profesi konsultan HAKI diantaranya adalah memberikan juga konsultasi terhadap produk-produk yang memang peredaran di pasaran di mana produk palsu. Dan sebetulnya kepentingan ini tidak saja kepentingan konsultan ataupun pengusaha di mana pemilik merek atau pemegang lisensi, tapi juga ini kepentingan juga konsumen. Nanti akan kita lihat juga bagaimana konsumen ini berkepentingan terhadap peredaran produk-produk ini di marketplace. Next slide. Nah, jadi IPR produk khusus intellectual property product atau produk yang ada kaitannya dengan hak intelektual khususnya merek, di sini dalam satu perdagangan akhirnya menimbulkan suatu kompetisi. Extreme business ini pun berkompetisi di digital industry, khususnya di online marketplace, di mana di sana semuanya siapapun sekarang bisa melihat. Ini hanya sebagai gambaran saja figur ini untuk melihat bahwa siapapun di dunia ini bisa melihat, ya, bahwa di sana ada platform ini menyediakan atau ternyata tersedia barang-barang palsu, beredar barang-barang palsu tersebut. Next slide. Nah, sekarang dalam kondisi public health crisis ataupun krisis di bidang kesehatan publik khususnya, akhirnya masyarakat tidak bisa melihat mana ini adalah suatu produk yang betul-betul asli atau betul-betul sesuai atau comply dengan standar tertentu, misalnya di kita ada BPOM, ya. Nah, di sini ada problem di mana ada produk tidak saja di online market pun juga ada di offline market, di mana di situ ada deceit counterfeit, di mana di sana ada tidak diketahuinya, ya, tidak waspada terhadap bahwa suatu produk itu adalah palsu, produk itu adalah tidak layak, fake produk. Nah, di sini ketika memang tampil suatu produk tersebut ada di pasaran atau di market
marketplace, tentu di sini semacam look like produk. Jadi ada kemiripan. Kemiripan ini ada di mana? Ada di merek. Nah, salah satunya concern kami ke sana bahwa konsumen ini juga kurang perhatian. Yang penting sepanjang dia bisa mendapatkan alat kesehatan yang ataupun mendukung kegiatan sehari-harinya di mana ada krisis kesehatan masyarakat ini, jadi singkatnya adalah asal ambil ataupun asal beli. Silakan next slide. Nah, pun juga ketika di tengah-tengah pandemi, kebetulan saya juga ikut dalam kasus ini, memberikan keterangan atas kasus ini. Nah, kasus ini adalah contoh di mana ternyata ada, pedagangnya ada. Dan ini juga harus secara penindakan, memang harus ke lapangan. Ternyata ini hanya diproduksi oleh rumah industri kecil, dan bahkan bukan industri kecil, tidak terdaftar. Jadi ada di satu perumahan dan memang harus secara teknis hukum acara pidana, dan ini memang dibutuhkan adanya informasi ataupun konfirmasi. Nanti mungkin Pak Ahmad Rifadi bisa ditambah kurangkan mengenai problem ini, dan juga nanti Pak Dr. Jamin Ginting bisa menambahkan bahwa ini kasus ada, ya ini ternyata cukup rumit. Karena apa? Karena harus membuktikan dia juga terdaftar dulu di Indonesia, ya. Dan juga ternyata labelnya pun ketika didaftarkan itu ternyata ada sedikit tidak kesamaan. Tapi ketika pengusahanya mendagangkan seperti ini dan produk palsunya juga seperti ini, dan ini menjadi problem karena pada saat etiket didaftarkan ini agak sedikit berbeda, begitu. Walaupun kita ada paham persamaan pada pokoknya. Next slide. Nah, tentunya oleh karena itu ada diskursus mengenai kepemilikan merek itu sendiri. Nah, diskursus ini adalah sebetulnya saya tidak ingin mengulangi, tapi di sini juga audiensnya ada mahasiswa dan juga ada dosen ataupun ada pemerhati haki, bahwa ternyata ada sistem deklaratif dan konstitutif. Dan sebetulnya konstitutif juga harus diikuti dengan penggunaan. Nah, kita ketahui bahwa dulu kita juga pernah memiliki konsep ini, bahwa memang keberadaan suatu merek karena adanya penggunaan. Nah, konsep penggunaan ini kadang-kadang agak terdilusi ketika ada suatu syarat pendaftaran merek. Nah, kita akui bahwa memang Indonesia menganut sistem konstitutif, bahwa memang suatu merek keberadaannya karena registrasi ataupun pendaftaran. Pun juga sekarang di undang-undang terbaru, Undang-Undang 20 tahun 2016, tidak saja registration, bahwa diikuti juga first to file, karena pemohon juga mendapatkan perlindungan. Nah, sebetulnya pun kalau misalnya ada gebrakan, pemohon pun juga sebenarnya bisa juga untuk mengajukan bukti bahwa ternyata ada produk palsu. Dan ini sebetulnya bisa diikuti beriringan. Dan juga harus diikuti bahwa memang si pemohon merek tadi, si pemilik merek tadi ada perubahan label mereknya, juga dia menggunakan. Nah, tidak serta-merta dia mendaftarkan. Ini juga penting untuk menjadi perhatian, karena konsep yang cukup baik dari pengaduan elektronik, saya kira harus dibarengi ini. Selanjutnya next slide. Nah, juga ada konsep hak eksklusif, bahwa hak eksklusif ini tanpa melihat sebetulnya bahwa dalam suatu kepemilikan merek itu ketika azasnya deklaratif, apalagi dia azasnya adalah konstitutif, tentu memiliki exclusive right. Dan sebetulnya si pemilik hak eksklusif di sini, para teman-teman para konsultan haki tentunya paham, dia memiliki hak untuk melisensikan licensing right, either exclusive or non-exclusive right. Nah, di sini Indonesia dan juga sudah ada peraturan pemerintah terkait dengan pencatatan perjanjian lisensi yang sekarang mungkin baru dibatasi untuk perjanjian lisensi yang bersifat eksklusif. Tapi di sini ada hak sebetulnya bahwa si pemegang lisensi punya right untuk mengajukan upaya hukum. Juga ada hak atas pengalihan. Nah, model-model pengalihan ini sebetulnya dalam bisnis itu terjadi, ya,
kadang dalam suatu permohonan merek yang belum terdaftar ya, dalam praktek bisnis itu terjadi dan itu lumrah ya. Dan trademark law treaty yang sudah diratifikasi dan sudah menjadi ketentuan hukum positif Indonesia tentu mendukung adanya pemohon itu diberikan perlindungan juga untuk pertama kali bahwa transfer of right ini terjadi dan ini juga tidak mengurangi upaya untuk mengajukan upaya hukum terkait peredaran barang-barang palsu. Tentunya nih hak eksklusif yang dimiliki, apalagi ketika dia memiliki hak eksklusif sudah terdaftar, tentunya dia punya hak penuh untuk mengajukan upaya hukum ataupun legal action right. Di sini saya tambahkan untuk melarang pihak-pihak lain yang without permission, tanpa izin ataupun invalid action ya, tanpa hak yang mengedarkan barang-barang atau menjual barang-barang palsu tadi. Next slide. Nah, lantas apa yang sebetulnya ada dalam praktek sejak dulu dan juga di Undang-Undang Republik Indonesia bahwa adalah pelindungan terhadap pemilik hak. Nah, pemilik hak itu apa yang sebetulnya dimiliki? Itu upaya yang dapat dilakukan atas pelanggaran dan juga ada pemalsuan produk. Jadi peredaran produk-produk palsu tersebut. Bagi siapa? Tentunya bagi pemilik merek terdaftar utamanya. Juga bagi penerima ataupun pemegang lisensi merek. With or without pencatatan sebetulnya. Tapi ketika ini disyaratkan pencatatan, ya sudah. Akhirnya ada kewajiban pencatatan supaya negara, dalam hal ini apabila ada pelaporan ke penegak hukum, kepolisian, ataupun DJKI dalam pengaduan elektronik, bisa diketahui, oh ternyata ada pemilik lisensinya dan bisa mengajukan upaya hukum. Nah, pelanggaran tadi sudah saya sampaikan, without permission, ataupun invalid action yang menggunakan merek ini dalam artian dia memproduksi, dia memperdagangkan, ya ini kategori menggunakan ataupun perbuatan pelanggaran. Tentunya di sini tidak kita pisahkan bahwa tidak melulu dia harus barangnya bentuknya sama persis, artinya label mereknya sama persis. Tapi ketika sudah ada deceit tadi, ya. Jadi look like ya si konsumen itu sudah tersesat ya, mislead consumer. Jadi kebingungan ini sudah masuk dalam similarities yang bisa sebetulnya diajukan penegakan hukum. Nah, tentunya di sini terhadap produk, barang atau jasa sejenis. Next slide. Nah, upayanya sebetulnya sudah ada secara praktikal yang sebetulnya sudah dilakukan oleh para pelaku usaha ataupun pelaku bisnis. Perlindungan bagi pedagang, jadi si yang memperdagangkan atau si penyedia pasar ya sudah membuat suatu sistem-sistem tertentu. Karena ini juga dalam rangka untuk perlindungan bagi pemilik hak utamanya, yaitu model dengan QR code, ya, model dengan hologram, model dengan watermarking algorithm, ya watermark, ya. Dengan smartphone sistem, ada radio frequency identification, dan juga ada fraud detection in ERP system. Ini adalah upaya-upaya di mana untuk mencegah peredaran barang-barang palsu di marketplace. Dan utamanya juga ketika ada kelemahan di sini di online system agak sulit. Kapan ketika dia bisa membuat satu sistem ini? Tapi sebetulnya harusnya ada upaya-upaya secara teknologi informasi yang bisa mencegah peredaran barang-barang palsu tersebut yang harus disediakan oleh sistem teknologi informasi bagi pelaku usaha, khususnya pedagang, si pemilik platform. Next slide. Nah, upaya penyelesaian sengketa apabila memang itu tidak ada, sebetulnya secara hukum di Indonesia juga sudah ada sebetulnya adalah apabila memang tidak bisa diupayakan lagi atau tidak bisa damaikan di sini juga karena dasarnya adalah kategorinya penyelesaian sengketa hak intelektual termasuk merek, di mana dalam TRIPS Agreement dan juga dalam praktek itu kategorinya adalah komersial. Komersial itu sifatnya private, tentunya adalah gugatan atas pelanggaran merek terdaftar. Jadi merek terdaftar itu harus yang dapat mengajukan gugatan.
penyelesaian sengketa merek melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, alternatif dispute resolution dan arbitrase, tentunya walaupun ini membutuhkan persyaratan-persyaratan khusus yang memang harus memenuhi undang-undang tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Meskipun juga ada beberapa penyelesaian sengketa yang bisa diselesaikan melalui suatu gugatan, tentunya tunduk dalam beberapa peraturan Mahkamah Agung. Nah, juga di sini ada penetapan sementara melalui pengadilan niaga. Ya, sengaja ini saya saya tampilkan gambar ya, pencegahan barang-barang palsu melalui keberikan kewenangan pada Airport Custom. Next slide. Nah, penegakan hukumnya tentunya di sini ada beberapa terkait dengan pengaduan elektronik dan juga pembicaraan nanti di bidang aspek pidana bahwa bagaimana penerapan delik aduan. Ketika memang sebetulnya tindak pidana hak kekayaan intelektual ini adalah deliknya delik aduan. Ya, kita di sini delik aduan mengingat pasal 100 ayat 3 Undang-Undang Merek, di situ ditentukan bahwa sebetulnya itu sudah tidak kategori delik aduan lagi karena ancaman pidananya adalah lebih dari 10 tahun. Karena produk palsu tersebut dapat mengancam keselamatan jiwa, ya, lingkungan hidup, dan itu juga tidak sekedar asumsi karena ini sudah menjadi norma dalam undang-undang. Mungkin bisa kita nanti elaborasi karena beberapa kali di sini ketika kita menyampaikan bahwa produk ini kategori palsu, ketika saya menyampaikan bahwa ini bisa mengancam jiwa tidak bisa masuk, Pak, karena memang pembuktiannya cukup sulit di sini. Tentunya di sini nanti penegakan hukum nanti akan dibahas lebih lanjut oleh dari Direktorat Penyidikan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pak Matri Fadi, terkait pelaporan dan penyidikannya. Tentu di sini bisa ketentuan pidananya. Tadi sudah beberapa saya sampaikan oleh pembicara nanti di bidang pidana dan juga bentuk-bentuk peniruan pelanggaran merek nanti bisa berbagai model bisa disampaikan. Apakah perkembangannya ini kan sekarang sudah menjadi hukum positif terkait dengan three-dimensional mark yang dan juga ada merek suara dan juga hologram. Nah, ini yang tingkatnya lebih advance. Kita yang untuk yang model tradisional saja, yang sistem label saja belum clear, Pak Ahmad Rifadi. Mungkin nanti Pak Nofli bisa menambah kurangkan terkait ini. Dan sebetulnya juga ada penerapan persaingan curang, unfair, yang menyesatkan konsumen. Ketika memang ini berlomba-lomba, ketika platform ini, penyedia atau pedagang ini menyediakan rumah, atau di sini akan terjadi perdagangan barang palsu yang akan cukup marak. Next slide. Teman-teman Ibu Bapak sekalian, kenapa kita perlu webinar ini, ya, karena ada beberapa isu terkait di situs e-commerce. Pertama, aspek perlindungan hak bagi pemilik merek dan juga pemegang lisensi. Kriteria ataupun konsep safe harbor doktrin dalam penegakan hukum haki pada umumnya, nanti mungkin Ibu Dr. Sita bisa explore ini, apakah ini memang menjadi kekurangan ketika melakukan suatu penegakan hukum di bidang haki, ya. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban hukum, ya. Ada konsep-konsep landlord liability, ya. Karena itu pasti bertentangan dengan safe harbor doctrine. Ada strict liability, ya, pertanggungjawaban mutlak, ya. Jadi ketika digugat si pemilik rumah, para pedagang tadi adalah punya pertanggung jawab mutlak. Atau ketika memang sudah tidak bisa tidak diterima lagi bahwa ini masuk kategori criminal liabilities, pertanggungjawaban pidana. Nah, terakhir bahwa penerapan penegakan hukum atas praktek pelanggaran merek di e-commerce. Next slide. Tentunya dalam pelaksanaan webinar ini saya selaku pengurus AKKI yang sudah mencoba membantu teman-teman dari panitia ini mengucapkan terima kasih pada para peserta, tamu undangan. Di sini ada para mahasiswa, dosen, ada legal perusahaan, advokat tentunya, sahabat
teman-teman konsultan KI yang bergabung dalam webinar ini. Mitra pemerintahan tentunya di sini adalah Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dalam ini diwakili oleh Direktur Merek dan Direktorat Merek. Direkturnya sendiri sudah hadir, terima kasih, dan juga Direktorat Penyidikan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dan juga mitra kelembagaan, dalam ini perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang merupakan mitra dari KHKI dalam melaksanakan kegiatan ataupun kegiatan-kegiatan web training series ini. Tentunya juga terima kasih kepada para sponsor dari kantor Ambadar Law Firm yang baik kegiatan event offline dan online sekarang, webinar, juga selalu memberikan dukungan. Terima kasih dari kantor Ambadar, dan juga di sini Yuzu Isotonic, salah satu brand dari sub brand tertentu, satu produk yang mendukung kegiatan kami ini. Terima kasih kepada perwakilan dari Yuzu Isotonic yang berkenan untuk memberikan sponsor, dan tentunya kepada seluruh pengurus AKHKI yang mewujudkan ini bisa terlaksana, dan juga dikhususkan bagi Divisi Pendidikan sebagai PIC, saya ucapkan aplaus atas upayanya bisa ini terselenggara dengan baik, dan sekaligus karena waktu pula saya harus membuka acara ini, kegiatan webinar ini. Untuk itu saya buka kegiatan webinar training series kedua dengan judul Baik, saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berwebinar. Selamat pagi Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih. Acara saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Dr. Suyud Margono SHM Hum VCI Art atas sambutannya. Selanjutnya acara kami lanjutkan lagi dengan acara sambutan dari Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini yang diwakilkan oleh Bapak Nofli, Direktur Merek. Mungkin kalau Bapak Nofli belum ada, sepertinya belum masuk ke dalam Zoom ini, Pak Suyud bisa bantu untuk cerita sedikit mengenai AKHKI ini, Pak. Karena mungkin banyak ada beberapa dari peserta webinar ini yang bukan anggota dari AKHKI. Terima kasih, Pak Suyud. Pak Direktur masih ada sepertinya, karena masih ada di atas, hanya mungkin belum bergabung saja Ibu MC. Iya, belum. Sebetulnya acara sudah saya buka tadi, tidak mengurangi lagi karena saya harus bicara. Izin Ibu Bapak sekalian bahwa memang ini kegiatan di pengurusan yang kedua, bahwa ini akan menjadi kegiatan rutin AKHKI, dan juga kita juga akan rutin melaksanakan kegiatan dan juga akan bekerja sama, tidak saja DJKI tentunya sebagai mitra kita yang terus-menerus kita akan meminta kerjasamanya. Sepertinya Pak Nofli masih ada, hanya mungkin tidak diinikan saja Ibu MC ya. Mungkin perkenannya Pak Direktur. Bapak Dr. Andes Nofli, silakan Pak. Pada Bapak Nofli, dimohon untuk memberikan sambutan sebagai perwakilan dari Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Apakah sudah ada Pak Nofli? Baik, mungkin untuk Pak Nofli bisa nanti sambutannya bisa disisipkan ya Pak ya. Ya mungkin Baik, sambutan Mbak Nofli nanti bisa disisipkan. baik, Mungkin dia langsung ada aktivitas terkait beberapa baik, hal, siap. karena memang produk merek palsu ini sebetulnya menjadi perhatian juga tidak Kementerian Hukum dan HAM, dan juga sebetulnya Pak Profesor Edi Hirais ini adalah sebetulnya ahli hukum pidana yang beberapa kali concern terhadap peredaran barang palsu ini. Dan pasti ada message beliau juga sampaikan kepada Pak Dirjen, dan Pak Dirjen juga tidak bisa hadir karena aktivitas. Pak Nofli sudah berkenan hadir karena juga sudah cukup baik. Hanya mungkin langsung ada aktivitas. Baik, siap. Terima kasih Pak Dr. Suyud Margono. Oke, sekali lagi saya ucapkan sebagai MC dan perwakilan dari panitia, kami mengucapkan terima kasih kepada sponsor yang sudah banyak memberikan bantuan untuk berlangsungnya acara ini, Ambadar dan Ambadar Law Firm, dan juga PT Saforia Adirasa Grup Jarum, sebagai produknya adalah Yuzu Isotonic. Dalam hal ini langsung saja kita lanjutkan ke acara, yaitu acara inti, pemaparan materi oleh para panelis sekaligus diskusi dan tanya jawab, yang akan dipandu langsung oleh Ibu Olga selaku moderator. Saya bacakan sebentar untuk CV Ibu Olga sebagai moderator. Ibu Olga Kasantoso, BSc SH LMM, terdaftar sebagai konsultan sejak tahun 2006, izin pengacara sejak tahun 2000, pendidikan King Hall School of University of California, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, McLaren School of Business University of San Francisco. Pekerjaannya adalah praktek sendiri sebagai konsultan KI dan juga Sekretariat Jenderal AKHKI. Kepada Ibu Olga sebagai moderator, kami persilahkan untuk melanjutkan acara. Baik, terima kasih Ibu MC Dr. Irma Novita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul dalam webinar ini dalam keadaan sehat walafiat. Acara ini didukung oleh dua sponsor kami, yaitu Yuzu Minuman Isotonik dari PT Saforia Adirasa Grup Jarum, juga dari Ambadar Law Firm. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, pagi ini telah hadir 3 orang pakar bersama kita untuk berbicara mengenai perdagangan produk merek palsu di situs jual beli online, khususnya mengenai aspek hak kekayaan intelektual dan pertanggungjawaban hukum. Nama-nama pembicara webinar ini sudah sangat dekat dengan kita yang bekerja di bidang hak kekayaan intelektual. Pembicara kita yang pertama adalah Ibu Dr. Cita Citrawinda Nurhadi SHMIP, selaku praktisi kekayaan intelektual. Yang kedua adalah Bapak Ahmad Rifadi SHMSI, selaku Kasubdit Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pembicara kita yang terakhir adalah Dr. Jamin Ginting SH MHMKN, selaku ahli hukum pidana. Sebelum kita mulai, perkenankan saya membacakan. Sudah datang Pak Nofli. Maaf, Ibu moderator. Ya. Mari. Silakan Pak Nofli. Izin Pak Direktur, kita sudah tunggu Pak Direktur. Monggo untuk menyampaikan sambutan. Izin Pak Ibu MC ya, saya ambil alih. Silakan Pak.
Mana ada? Silakan Pak Direktur Merek untuk memberikan sambutan. Waktunya Bapak. Selamat siang ini, pagi menjelang siang. Terima kasih sebelumnya. Ini yang jadi moderator siapa ini? Ibu Olga. Bisa dengar suara saya? Ya, bisa dengar Pak. Silakan Pak, lanjut Pak. Ya Pak Nofli, kita sudah bisa dengar suara Bapak dengan baik. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya mohon maaf juga ini, agak terganggu waktunya, karena saya juga ada 3 kegiatan ini yang harus saya. Tapi apapun itu, saya mohon maaf atas apa yang berlaku pada hari ini pada kita semua, dan mohon maaf juga sebagiannya Bapak Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual yang akan memberikan sambutan keynote speak pada acara ini, tapi karena ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Salam hangat beliau kepada kita semua yang hadir pada kegiatan webinar kali ini. Nah, tentunya saya selaku Direktur Merek sangat menyambut baik kegiatan yang dilakukan oleh AKHKI pada kegiatan ini. Dan memang sebelumnya sudah ada pemilik merek terkenal yang agak merasa sedikit protes, melakukan penjualan di salah satu toko berplatform, ya, toko jasa internet, tapi juga melakukan penerimaan kepada merek-merek palsu, ya. Ini dengan kegiatan ini mudah-mudahan akan memberikan solusi, dan saya juga berharap nanti hasilnya nanti akan bisa dikirimkan ke kami sebagai masukan saran. Dan saya juga selaku direktur telah berdiskusi dengan para kasubdit saya untuk menyikapi hal ini. Mungkin bisa dalam kegiatan ini nantinya akan menghasilkan sesuatu yang berguna juga untuk pengembangan perdagangan produk merek palsu yang dijual di online. Baik, saya akan bacakan sambutan Bapak Direktur Jenderal pada kegiatan kali ini dalam acara webinar ini. Yang saya hormati Ketua Umum AKHKI, Dr. Suyud Margono. Selamat pagi Bapak. Ini tampilannya segar sekali Pak. Terima kasih Pak Direktur. Maaf ini, saya juga baru selesai menjalani isoman, penyakit paparan COVID. Yang penting sehat Pak Direktur. Ya, saya dirawat 15 hari Pak di rumah sakit. Ya, sekarang masih pemulihan. Mudah-mudahan Pak Suyud sehat-sehat ini Pak Ketua. Ya, amin Pak. Terima kasih. Pak juga sehat-sehat selalu Pak. Baik Bapak. Terima kasih. Kemudian yang saya hormati juga para pembicara pada kegiatan ini, yaitu Ketua Dewan Penasehat AKHKI Ibu Dr. Citrawinda Nurhadi, SHMIP. Kemudian CEO Bukalapak, Bapak M. Rahmat Kamaludin, BSC SHLMM. Kemudian moderator, saya tidak asing lagi nih wajahnya, Ibu Olga, ya, Kasutanto, BSC SHLMM. Para undangan yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya berkat rahmat, taufik, inayahnya kita semua bisa hadir dalam kegiatan webinar dengan tema perdagangan produk merek palsu di situs jual beli online. Ditinjau dari aspek kekayaan intelektual dan pertanggungjawaban hukumnya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan insya Allah terbebas dari paparan COVID-19 yang melanda dunia saat ini. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan pidato kunci mengenai perdagangan produk merek palsu di situs jual beli online, ditinjau dari aspek kekayaan intelektual dan pertanggungjawaban hukum. Melalui forum ini, saya sangat berharap dapat memberikan informasi kepada pemangku kepentingan di bidang kekayaan intelektual, khususnya merek, seperti pelaku usaha, praktisi, kekayaan intelektual, dan para akademisi. Para peserta yang sangat saya hormati, pengaruh globalisasi semakin mendorong laju perkembangan perekonomian masyarakat. Di samping itu, dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi, kegiatan di sektor perdagangan, baik barang dan jasa, mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kecenderungan dan meningkatnya volume perdagangan barang dan jasa tersebut akan terus berlangsung secara terus-menerus. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat. Dengan melihat kecenderungan tersebut, dibutuhkan suatu pengaturan hukum merek yang lebih memadai dalam rangka terciptanya suatu kepastian dan perlindungan hukum yang kuat. Para peserta yang berbahagia, platform atau marketplace sebagai bagian dari sistem elektronik lazim memuat konten yang melindungi hak kekayaan intelektual seperti hak cipta atau merek. Konten tersebut bersifat legal maupun ilegal. Jika konten dalam suatu platform melanggar hak kekayaan intelektual, pada prinsipnya penyedia platform harus dapat bertanggung jawab secara perdata maupun pidana terhadap pelanggaran tersebut. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan internet di Indonesia, kegiatan bisnis melalui platform juga berkembang sangat masif. Bahkan platform media sosial seperti Facebook dan YouTube telah menjadi gaya hidup sebagian besar masyarakat. Salah satu penyebab risiko hukum yang dihadapi oleh penyedia platform adalah konten yang diunggah oleh pengguna menggunakan konten yang bersifat ilegal, seperti konten yang pelanggaran merek. Namun dunia internet yang bersifat anonim akan menyulitkan pemilik merek untuk mengidentifikasi pengguna internet yang melakukan pelanggaran untuk diminta pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, pemilik merek beralih ke penyedia platform yang bertindak sebagai perantara dan fasilitator dalam menjual produk merek-merek palsu. Ya. Pada tahap awal perkembangan internet, platform hanya bisa memuat konten berupa tulisan karena keterbatasan bandwidth yang tersedia. Seiring dengan perkembangan teknologi, dokumen yang berukuran lebih besar, seperti gambar, musik, perangkat lunak, dan bahkan film beresolusi tinggi, dapat diunggah di platform. Hal ini telah menimbulkan kekhawatiran pemilik hak kekayaan intelektual. Banyak produk yang dijual tanpa otorisasi sehingga memperbesar peluang terjadinya pelanggaran merek. Pengguna internet yang mengunggah konten yang melanggar pada prinsipnya harus bertanggung jawab secara terhadap pelanggaran tersebut. Pertanggungjawaban tersebut akan menjadi permasalahan hukum. Menarik jika pelanggaran terjadi pada platform berbasis user generate content atau yang disebut dengan UGC.
Perkembangan tersebut berimplikasi pada peningkatnya risiko hukum yang dihadapi oleh penyedia platform, khususnya yang berbasis User Generated Content atau USG tadi. Para peserta yang saya hormati, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pelanggaran hak kekayaan intelektual, khususnya merek, melalui internet telah masif terjadi. Penyedia platform termasuk yang berbasis UGC dapat ditempatkan secara ideal untuk melindungi merek dan bertanggung jawab apabila pelanggaran tersebut terjadi melalui platform mereka. Menghilangkan pertanggungjawab penyedia platform akan menjadikan platform sebagai alat yang digunakan untuk produk merek palsu. Penyedia platform bahkan mungkin ikut mempromosikan penyalahgunaan tersebut agar mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, kepada penyedia platform harus dilekatkan tanggung jawab dengan tujuan melindungi merek. Lebih jauh lagi, setiap penyelenggara sistem elektronik, termasuk penyedia platform, berkewajiban untuk menyelenggarakan sistem secara andal dan aman, serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem tersebut. Hadirin yang saya muliakan, pada sisi yang lain, menuntut pertanggungjawaban secara mutlak terhadap platform yang berbasis UGC tanpa terkecuali akan menjadi kontraproduktif terhadap perkembangan bisnis dan inovasi teknologi. Dalam praktek di banyak negara, penyedia platform diberikan perlindungan melalui ketentuan safe harbor dalam peraturan perundang-undangan bebas mengoperasikan platform mereka. Ketentuan safe harbor tersebut memberikan hak istimewa kepada penyedia platform untuk memastikan kebebasan beroperasi tanpa melepaskan tanggung jawab untuk melindungi hak kekayaan intelektual. Penyedia platform dapat dibebaskan dari tanggung jawab pelanggaran HKI sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan ketentuan safe harbor. Setidaknya, terdapat 3 alasan yang dapat menjustifikasi pengaturan safe harbor. Yang pertama, ketentuan safe harbor dibuat untuk mempromosikan perdagangan elektronik. Dalam banyak studi menunjukkan bahwa perkembangan perdagangan elektronik di masyarakat membuka kesempatan kerja yang signifikan di masyarakat, khususnya usaha skala mikro, kecil, dan menengah. Selain itu, perdagangan elektronik akan merangsang pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam inovasi oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, dan juga dapat meningkatkan daya saing industri nasional. Yang kedua, ketentuan safe harbor dijustifikasi untuk memastikan efisiensi internet. Hal ini disebabkan karena perantara internet termasuk penyelenggara jasa internet harus memproses sejumlah besar informasi secara otomatis. Internet memberikan efisiensi dalam mentransmisikan informasinya dalam skala besar dengan kecepatan tinggi. Penyelenggaraan jasa internet secara substansi berkontribusi pada efisiensi tersebut karena mereka memproses ratusan juta transmisi data setiap hari dan menautkan berbagai konten pihak ketiga. Kemudian yang ketiga, ketentuan safe harbor akan mendorong inovasi teknologi internet. Jika tidak ada ketentuan untuk melindungi penyelenggaraan jasa internet dan dari tanggung jawab yang merugikan, mereka tidak bisa maksimal mendukung perkembangan internet lagi. Oleh karena itu, penyelenggara jasa internet sebagai entitas yang mengembangkan dan menerapkan teknologi internet harus diberikan perlindungan untuk menjamin kebebasan beroperasi agar lebih leluasa untuk mengembangkan teknologi internet. Oleh karena itu, penting mempromosikan perdagangan online dan inovasi teknologi digital harus diikuti dengan perlindungan penyedia platform melalui ketentuan safe harbor. Penyedia platform dapat berkompetisi secara kompetitif dan bebas
mengoperasikan platformnya tanpa perlu takut akan pertanggungjawaban hukum atas konten platform mereka sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu, perlindungan kekayaan intelektual tetap dapat dilindungi oleh penyedia platform. Bapak Ibu sekalian, dengan ini saya berharap webinar hari ini bisa memberikan saran dan masukan sebagai bahan rekomendasi terkait pertanggungjawaban hukum terhadap pelanggaran kekayaan intelektual, khususnya di bidang merek, baik yang dilakukan oleh pengunggah konten maupun penyedia platform. Pertanggungjawaban hukum tersebut diharapkan akan memberikan perlindungan kekayaan intelektual kepada pemilik merek, sekaligus memberikan iklim bisnis yang positif bagi pelaku usaha, khususnya penyedia platform jual beli online. Sebelum membuka secara resmi webinar ini, izinkan saya mengucapkan selamat berdiskusi kepada para peserta webinar semuanya. Semoga acara ini memberi manfaat bagi para peserta semua. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar intelektual perdagangan produk merek palsu di situs jasa online dalam tinjauan aspek kekayaan intelektual dan pertanggungjawaban hukum, saya nyatakan dibuka secara resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam bahagia untuk kita semua. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Freddy Haris. Demikian Bapak Ibu sekalian, sambutan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dalam kegiatan webinar kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Dirjen tadi dalam paparannya bisa sebagai masukan bagi para peserta semua pada kali ini. Dan saya selaku Direktur Merek dan Indikasi Geografis sangat berharap hasil dari kegiatan ini memberikan sumbang saran kepada saya untuk melakukan langkah-langkah ke depan, baik selaku pengemban fungsi teknis bidang merek. Tentunya di awal-awal tadi saya sudah menyampaikan, sudah ada aduan juga ke saya terkait dengan penjualan yang merek palsu di jasa online, jasa penjualan online ini. Nah, tentunya yang lebih miris lagi dilakukan oleh salah satu platform jasa jual beli online yang sama. Jadi harganya yang satu murah sekali, yang satu sesuai standar ya, karena memang mereknya. Nah ini akhirnya merek yang punya merek nggak laku barangnya, sementara orang memilih barang yang palsu. Mudah-mudahan apa yang dilakukan AKHKI saya sambut baik. Saya menaruh harapan kegiatan ini bisa memberikan, sekali lagi, memberikan kontribusi yang baik bagi kami ya selaku pengemban fungsi. Dan saya berharap masukan-masukannya nanti bisa disampaikan secara tertulis atau ada beberapa orang nanti kita diskusi lagi di sini. Itu harapan saya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Sekali lagi saya juga mengucapkan selamat berdiskusi. Saya juga tidak bisa bergabung karena ada beberapa kegiatan lagi yang juga harus saya kerjakan. Tentunya saya akan mendapatkan laporan dari teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan hasil kegiatan pada hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya juga menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, berbahagia, semoga kita selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian saya kembalikan kepada Bu Olga sebagai moderator.